Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang error steady state dan tuning pengendali PID. Dua materi ini merupakan materi yang sangat penting dalam melakukan perancangan sistem kendali, di mana sistem kita itu eh, dirancang supaya output yang dihasilkan oleh sistem itu bisa mengikuti input yang diberikan sesempurna mungkin atau seakurat mungkin. Nah, selisih antara input dan output itu yang disebut dengan error state error. Nah, jika misalnya ada sebuah respon atau sistem yang kemudian diberikan sebuah input step di sini, ketika dia disimulasikan, apakah dia mampu mencapai input yang diberikan atau tidak. Nah, misalnya ini merupakan sistem yang mampu mencapai input yang diberikan, sedangkan yang ini yang diberikan input step, terdapat error yang sangat besar. Nah, perbedaan antara input dan output inilah yang disebut dengan error. Ini ada error yang besar, sedangkan yang ini itu adalah error yang kecil. Nah, untuk error ini itu bisa kita atur dengan melakukan beberapa perhitungan yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, sebelum kita merancang sistem kendali yang memiliki error steady state yang kecil, kita harus memahami perbedaan antara tipe sistem dan orde sistem. Nah, kalau orde sistem itu kan yang misalnya ada transfer function 1/s² ditambah 16s. Tunggu. Misalnya 4s ditambah 4. Nah, ini yang dikatakan dengan orde adalah pangkat tertinggi dari S-nya ketika untuk keseluruhan transfer function. Sedangkan orde itu ketika misalnya bagian denominatornya itu setelah kita faktorkan menjadi misalnya S ditambah 2, S tambah 2. Nah, ini kita lihat di bagian depan dari pemfaktoran itu apakah ada S-nya atau tidak. Nah, itu kita lihat jadinya di bagian yang ini. Jadi, ada S pangkat N-nya atau tidak. Nah, kalau ini kan tidak ada. Misalnya ini S pangkat 0 berarti. Karena hasil pemfaktoran dari bagian penyebut ini adalah yang ini, sehingga bagian S yang tunggal di luar pemfaktoran ini tidak ada. Maka dikatakan sistem ini mempunyai tipe sistem 0. Jadi seperti itu. Jadi perbedaan tipe sistem dan orde itu terletak pada bagian denominatornya. Nah, ketika misalnya sudah kita kalikan semua S-nya ke eh, kurungnya ini, dan kemudian kita dapatkan pangkat tertingginya berapa, nah itu yang disebut dengan orde sistem. Nah, kalau untuk tipe sistem itu dari denumerator yang utuh seperti ini kita faktorkan, kemudian kita lihat variabel S yang tunggal itu dia pangkat berapa. Kalau misalnya dia tidak ada, seperti pada contoh ini, berarti ini kita anggap bahwa S-nya itu pangkat 0, sehingga bisa kita eh, ambil kesimpulan bahwa tipe sistemnya itu adalah tipe 0. Seperti ini contoh untuk yang tipe 0, karena dia tidak ada S yang tunggal di luar, berarti ini kita sebut sebagai S pangkat 0, sehingga di sini tipe sistemnya
sistem itu adalah tipe 0. Nah, misalnya ada sebuah transfer function yang kemudian telah kita lakukan pemfaktoran sehingga didapatlah pemfaktornya itu seperti ini. Nah, sekarang kita lihat untuk yang S tunggalnya di sini ada, berarti dia itu pangkat 1. S-nya itu pangkat 1, maka di sini dia disebut dengan sistem tipe 1. Kemudian ada lagi bentuk sistem yang ketika kita faktorkan, dia menjadi seperti ini. Ada S kuadrat dikali S tambah 6, dikali S tambah 7, dikali S tambah 8. Nah, kemudian kita lihat yang S tunggal di luar ini, dia itu pangkat berapa? Karena di sini dia pangkat 2, berarti ini kita sebut sebagai tipe 2 atau sistem tipe 2. Nah, ini ordenya, kalau misalnya kita kalikan, kalau tipe itu kita lihat dari S tunggalnya ya. Kalau orde, berarti setelah kita kalikan, misal S dikali S dikali S dikali S, ini kan nanti kita dapatkan S-nya itu pangkat 4. Nah, setelah kita kalikan itu kan dapat S pangkat 4. Berarti S pangkat 4 itu ordenya. Kalau misalnya setelah kita kalikan semua pemfaktorannya, kemudian kita dapatkan pangkat tertinggi, itu disebut dengan orde. Tapi, kalau misalnya dari fungsi alih yang utuh, kemudian kita faktorkan, kemudian kita dapatkan bentuk variabel S tunggalnya itu pangkat berapa, berarti dari situlah kita tahu jenis dari sistemnya itu tipe berapa. Itu perbedaan dari tipe sistem dan orde sistem. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian sistem dengan beberapa input. Di sini ada input step, rem, dan parabolik. Di mana step ini digunakan untuk melihat bagaimana respon sistem ketika diberikan input yang konstan. Kemudian kalau rem itu ketika inputnya itu bergerak secara konstan. Kemudian kalau parabolik itu ketika inputnya itu semakin lama semakin cepat atau disebut dengan constant acceleration. Jadi kita lihat percepatannya. Karena dia kecepatannya itu meningkat, berarti pasti ada percepatan. Kalau di sini rem itu kecepatannya konstan. Konstan. Makanya disebut dengan constant velocity. Kalau yang step itu posisinya yang konstan. Kalau parabolik, percepatannya yang konstan. Itu nanti kita lihat bagaimana kita merancang eh, supaya error steady state yang dihasilkan oleh sistem itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk input step, misalnya ada sebuah sistem yang kemudian diberikan input step. Nah, untuk mencari atau persamaan yang akan kita gunakan itu adalah yang ini. KP sama dengan limit S menuju 0, GSHS. Kemudian untuk persamaan error steady state-nya itu sama dengan 1/1 ditambah KP. Nah, untuk sistem untuk sistem tipe 0, ketika kita berikan input step, maka dia akan memiliki error pada nilai tertentu. Nah, error ini nanti yang akan kita batasi, misalnya kita inginkan berapa. Nah, untuk sistem yang tipe 1 yang ini ya, tipe 1 yang variabel S-nya tunggal itu berpangkat 1, ketika kita berikan input step, maka error steady state-nya itu bisa menuju 0 atau tidak ada error sama sekali. Jadi, kalau untuk yang tipe 0, ketika kita berikan input step, maka dia memiliki error steady state terbatas, yaitu pada nilai
1/1 ditambah KP. Nah, ini nanti kita simpulkan di sebuah tabel untuk lebih mempermudah perhitungan kita. Jadi yang harus diingat untuk input step, nilai KP sama dengan limit S menuju 0 GSHS, sedangkan untuk persamaan error steady state-nya yaitu 1/1 ditambah KP. Nah, untuk input rem, yaitu kecepatan konstan, di mana tadi untuk input rem itu kita beri simbol KV untuk kesalahan kecepatan statisnya. Di sini yang kita gunakan persamaannya, yaitu KV sama dengan limit S menuju 0. Kalau yang input step tadi nggak ada S-nya di sini, jadi langsung limit S menuju 0 GSHS. Nah, kalau input rem itu kita tambahkan variabel S di depannya. Seperti ini. Untuk persamaan error steady state-nya itu sama dengan 1/KV. Nah, apa yang terjadi ketika sistem tipe 0, tipe 1, atau tipe 2 atau lebih yang diberikan input rem? Nah, kita lihat di sini. Ketika sistem tipe 0, kita berikan input rem, errornya jadi tak terhingga. Jadi dia sistem tipe 0 itu tidak bisa mengikuti input yang diberikan ketika jenis inputnya itu rem. Jadi errornya itu akan semakin besar. Nah, bagaimana kalau sistemnya itu tipe 0? Nah, kalau tipe 1, kalau sistemnya itu tipe 1, kemudian kita berikan input rem, dia akan menghasilkan error steady state yang masih terbatas pada nilai tertentu, yaitu 1/KV. Oke. Kemudian, apa yang terjadi ketika sistem tipe 2 atau lebih kita berikan input rem? Nah, ketika sistem tipe 2 kita berikan input rem, dia bisa menghasilkan error steady state-nya sama dengan 0. Jadi, artinya sistem tipe 2 itu bisa mengikuti input yang diinginkan yang berupa sinyal rem itu tadi. Kemudian ada input parabolik, di mana percepatan input yang kita berikan itu memiliki percepatan yang tetap. Di mana di sini untuk kesalahan percepatan statis atau error percepatan statisnya itu kita simbolkan dengan KA. Nah, untuk persamaan yang kita gunakan, kalau tadi input step nggak ada S-nya, kemudian input rem itu tinggal kita kalikan S, GSHS. Nah, kalau yang parabolik, itu di limitnya kita kalikan dengan S kuadrat. Jadi KA sama dengan limit S menuju 0, S kuadrat, GSHS. Nah, untuk nilai error steady state-nya itu sama dengan 1/KA. Nah, kita lihat untuk sistem tipe 0, 1, 2, 3, atau lebih, ketika kita berikan input parabolik, error steady state yang dihasilkan itu seperti apa. Nah, untuk sistem tipe 0 dan 1, ketika kita berikan input parabolik, dia menghasilkan error steady state tak hingga. Artinya apa? Artinya sistem tipe 0 dan 1 itu tidak bisa mengikuti input yang diinginkan yang berupa input parabolik. Nah, sedangkan sistem tipe 2 ketika kita berikan input parabolik, dia akan menghasilkan error steady state yang terbatas pada suatu nilai yaitu 1/KA di sini. Nah, ketika sistem tipe 3 atau lebih, apa yang terjadi ketika kita berikan input parabolik? Nah, ketika sistemnya tipe 3 dan kita berikan input parabolik, maka dia dapat menghasilkan error steady state-nya 0. Jadi artinya untuk sistem tipe 3 atau lebih, dia itu bisa mengikuti input yang diberikan secara akurat dan presisi. Nah, ini untuk kesimpulan atau summary dari sistem tipe 1, 2, 3,
sistem tipe 0, 1, 2, dan 3 ketika kita berikan input yang berbeda. Nah, jadi, untuk sistem tipe 0, itu cuma cocok ketika kita berikan step input step saja, karena nanti bisa kita hitung nilai error steady state-nya itu pada batas tertentu. Nah, untuk yang sistem tipe 1, di sini kita bisa menghitung error steady state pada nilai tertentu ketika kita berikan input RAM-nya. Nah, untuk sistem tipe 2, itu dapat kita hitung nilai ESS-nya. Jadi ESS sama dengan 1/KA untuk sistem orde 2 ya. Nah, nanti tidak akan kita bahas untuk yang sistem orde 3, karena untuk sistem orde 3 ini ketika kita berikan input step, rem maupun parabola, dia dapat menghasilkan error steady state yang bernilai 0, atau dia secara sempurna dapat mengikuti input yang diberikan oleh usernya. Untuk lebih mudah untuk memahami bagaimana konsep dari perhitungan error steady state ini, kita lanjut ke soalnya. Nah, misalnya terdapat sebuah sistem dengan transfer function seperti pada slide ini, yaitu GS sama dengan 1000 dikali S ditambah 8 per S ditambah 7 dikali S ditambah 9. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini tidak ada variabel S tunggal. Jadi artinya S-nya itu pangkat 0. Nah, ketika dia transfer function-nya itu dalam bentuk yang seperti ini, maka dapat kita katakan bahwa tipe sistemnya adalah tipe 0. Nah, ketika sistemnya itu adalah tipe 0, sinyal input yang bisa kita gunakan, nah kita lihat di sini, ketika tipenya itu adalah sistem tipe 0, maka kita dapat menggunakan sinyal input yang berupa sinyal step. Makanya di sini kita gunakan sinyal input step. Jadi misalnya yang C, error steady state untuk input step. Berarti ESS itu dapat kita hitung dengan persamaan, yang ini berarti ya, step sama dengan, untuk input step, ESS-nya itu bisa kita hitung dengan persamaan ini. Jadi ESS sama dengan 1/1 ditambah KP. Nah, kemudian untuk input RAM, ESS itu sama dengan tak hingga, untuk parabola juga, parabola ESS-nya itu sama dengan tak hingga. Jadi seperti ini cara kita menentukan tipe sistem dan mendapatkan error steady state untuk input step, rem, dan parabolik. Ini ketika ditanya untuk error steady state untuk masing-masing input ya. Nah, kemudian untuk latihan yang kedua, tentukan nilai K supaya ada error sebesar 10% pada steady state berdasarkan blok diagram berikut. Ini adalah DS-nya. S-nya itu sama dengan 1 karena tidak ada blok. Nah, dari transfer function ini, itu bisa kita lihat bahwa dalam bentuk pemfaktorannya terdapat S tunggal di sini, di mana S-nya itu pangkat 1, maka itu bisa kita katakan bahwa tipenya itu adalah tipe 1. Nah, untuk tipe 1, jenis sinyal input yang kita gunakan itu adalah input RAM. Jadi, sinyal
input rem. Kemudian yang terakhir, nilai K agar respon keluarannya mencapai error steady state 10% pada kondisi state. Nah, di sini kriteria error yang diinginkan adalah 10%. Jadi, kita bikin di sini ESS sama dengan 10%. Nah, 10% ini kita ubah ke dalam bentuk desimal jadi 10/100. Itu nilainya 0,1. Ini ya. Nah, kemudian kita gunakan persamaan yang ini. Jadi ESS sama dengan 1/KV. Nah, ESS tadi kita dapatkan bahwa nilainya itu adalah 0,1. Ini tinggal kita input 0,1 sama dengan 1/KV. Nah, di sini tinggal kita cari nilai KV, berarti kita kali silang dengan 0,1. Jadi 0,1 KV sama dengan 1. Jadi nilai KV sama dengan 1 dibagi 0,1. Itu hasilnya 10. Nah, ini kita baru dapatkan nilai KV. Nah, tadi ada satu persamaan lagi kan? Nah, kalau KV, nanti kalian catat, KV itu sama dengan limit S menuju 0. Nah, kalau untuk input rem ini kita kalikan dengan S. Baru di sini ada GS, HS. Nah, ini tinggal kita masukkan. KV-nya itu 10. Sama dengan limit S menuju 0. Ini S dikali GS-nya ini tinggal kita masukkan yang ini. Yang bagian ini. Berarti K S tambah 5. Ini ada S ditambah 6 dikali S tambah 7 dikali S ditambah 8. Dikali sama HS. Tapi karena HS-nya itu 1, ya udah kita bikin dulu 1. Nah, ini ada S yang di atas sama S yang di bawah, ini tinggal kita coret. Jadi di sini 10 sama dengan, nah ini kita masukkan S-nya sama dengan 10. Kita selesaikan limitnya, jadi K dikali, S-nya kita ganti 0 ya, 0 ditambah 5 per, yang ini 0 tambah 6 dikali 0 ditambah 7 dikali 0 ditambah 8. Jadi nilainya 10 sama dengan kali 5 per 6 ditambah 6 dikali 7 dikali 8. Jadi ini 10 sama dengan 5. Ini kita cari 6 dikali 7 dikali 8. Itu hasilnya 336. Ini tinggal kita kali silang. Di 3360 sama dengan 5K. Nah, K sama dengan 360 dibagi 5.
Nah, ini kita dapatkan nilai K-nya itu adalah 672. Nah, itu cara untuk mencari K dari sebuah transfer function yang kita ingin errornya itu sebesar 10% pada kondisi steady state-nya. Ya. Untuk contoh yang lain, kita coba. Ini kita coba contoh error steady state. Ini contohnya ya. Jadi ada input positif negatif. Kemudian sini K dikali S ditambah 12. Kemudian ini S ditambah 40. S ditambah 8. Oke. Sini error. Kemudian kita feedbackkan. Nah, yang pertama harus kita cari itu adalah tipe sistemnya. Tipe sistemnya itu apa? Jadi tipe sistem itu kita lihat dari variabel S yang tunggal, karena di sini tidak ada variabel S tunggal di luarnya, berarti tipenya disebut dengan tipe 0. Kemudian sinyal input yang bisa diberikan adalah sinyal input apa kalau tipe 0? Tipe 0 adalah sinyal input step. Nah, kemudian yang ketiga, kita tentukan K agar respon sistem keluaran mencapai error sebesar misalnya 20% pada kondisi ini. Oke.
Yang perlu kita ingat kalau step nih ya. Step sama dengan kan KP. KP sama dengan limit S GF S. Kalau rem berarti KV sama dengan limit S menuju 0. Nah, kalau untuk rem berarti di sini kita tambahkan S-nya, baru dikali GSHS. Kalau parabola atau parabolik, berarti KA sama dengan limit S menuju 0. Di sini dikali dengan S kuadrat, baru dikali sama GS HS. Gitu. Nah, jadi karena di sini itu adalah input step, berarti kita pakai ESS-nya yang ini. Jadi ESS sama dengan 1/1 ditambah KP. Nah, ESS itu kita dapatkan dari soal. Jadi ESS sama dengan 20%, itu kan 20/100. Coret, tinggal 0,2. Ini ESS-nya. Nah, sekarang kita masukkan di sini, ESS-nya itu 0,2 sama dengan 1/1 ditambah KP. Nah, ini tinggal kita kali silang. Berarti 0,2 dikali 1, 0,2 ditambah 0,2 dikali KP, 0,2 KP sama dengan 1. Sekarang kita selesaikan. Jadi, yang ada KP-nya kita biarkan di sebelah kiri. 0,2 KP sama dengan 1 dikurang 0,2. Di 0,2 KP sama dengan 0,8. Jadi KP sama dengan 0,8 dibagi 0,2 sama dengan 4. Nah, ini nilai KP-nya nilai KP-nya adalah 4. Kemudian kita menentukan nilai K-nya itu dengan persamaan yang ini. Jadi yang perlu diingat, KP sama dengan limit S menuju 0. Kalau step berarti langsung GS dikali HS. Nah, ini tinggal kita masukkan. KP-nya 4. Kemudian limit S menuju 0. GS-nya itu kita tulis yang ada di sini. Jadi K dikali S tambah 12. Ini S ditambah 14. S ditambah 18. Oke, setelah ini kita selesaikan limitnya dengan mensubstitusikan nilai S-nya jadi 0. Jadi K dikali 0 tambah 12 itu 12 per 0 ditambah 14 itu 14 dikali dengan S-nya itu 0 berarti 0 ditambah 18 berarti 14 dikali 18. Ini 4. Jadi 4 sama dengan 12K per 14 dikali 18. Ini nilainya 252. Jadi ini tinggal kita kali silang. Jadi 12K sama dengan 252 dikali 4 itu 1008. Ini kita dapatkan nilai K sama dengan
1008 dibagi 12 dibagi 12 itu hasilnya 84. Nah, nilai K sama dengan 84 untuk menghasilkan error steady state 20%. Jadi nanti rumus yang ini, yang KP, KV, sama KA, itu kita gunakan tergantung dari jenis input yang kita pakai. Berarti kalau misalnya sistemnya tipe 0, berarti kita pakai input step, pakai ESS-nya itu yang ini, error steady state yang ini. Kemudian untuk rumus KP-nya itu yang ini. Kemudian untuk yang sistem tipe 1, berarti kita pakai input RAM. Jadi error steady state-nya itu sama dengan 1 per KV. Nah, untuk rumus KV yang kita pakai itu adalah yang ini. Dan untuk sistem tipe 2, itu kita pakai sinyal input parabola atau parabolik, di mana error steady state-nya itu sama dengan 1 per KA. Nah, untuk rumus KA itu kita pakai yang ini, limit S menuju 0, S kuadrat dikali GS HS. Jadi untuk yang error steady state ini lumayan mudah. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tuning pengendali PID. Nah, di sini untuk melakukan tuning parameter PID, ada beberapa metode yang biasanya digunakan. Ada metode Ziegler-Nichols, ada Cohen-Kuhn, ada algoritma kelelawar atau BET algorithm, dan ada trial dan error. Nah, di sini yang akan kita pelajari yaitu metode Ziegler-Nichols. Kalau trial error itu berarti kita mencoba-coba, misalnya kita masukkan parameter yang kita inginkan, kemudian kita lihat responnya. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan industri itu kita nggak mungkin menggunakan metode trial and error. Jadi salah satu metode yang bisa kita gunakan yaitu metode Ziegler-Nichols. Nah, untuk metode Ziegler-Nichols ini ada dua. Jadi ada metode 1 dan metode kedua. Nah, di sini yang akan kita eh, di sini untuk metode Ziegler-Nichols yang pertama itu kita menggunakan respon keluaran dari sistemnya secara langsung, yaitu dari hasil simulasinya. Nanti kita tarik garis lurus seperti ini. Nah, kalau untuk metode ini, itu kita harus melakukan simulasi terlebih dahulu. Kalau misalnya kita mau melakukan perhitungan matematis secara langsung, itu bisa kita gunakan metode Ziegler-Nichols yang kedua, di mana di sini uh, dia menggunakan apa namanya berbasis critical gain atau KCR dan critical period-nya. Nah, critical gain sama critical period itu apa yang dimaksud dengan dua hal ini? Nah, akan kita bahas di sini. Untuk metode yang kedua dari metode Ziegler-Nichols itu ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita untuk mencari KCR, PCR, dan lain sebagainya, langkah pertama yang kita lakukan, kita harus menggambarkan blok diagram seperti ini terlebih dahulu. Jadi di sini kita hanya menggunakan aksi kontrol proporsional saja terlebih dahulu. Kemudian kita atur nilai KP-nya dari nilai 0 sampai ke nilai kritis KCR. Nah, nilai kritis KCR itu apa? Jadi nilai KCR itu adalah nilai gain yang ketika kita simulasikan, nanti keluarannya itu menghasilkan osilasi yang tetap seperti ini, atau disebut dengan marginally stable. Jadi, osilasinya itu tidak membesar atau tidak mengecil, yang disebut dengan marginally stable, seperti yang dibahas
di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi KCR itu di mana output menghasilkan osilasi yang tetap dan berkelanjutan. Nah, caranya kita harus mencari nilai KCR-nya. Berapa nilai KCR sampai nanti si output respon menghasilkan osilasi yang seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan KCR, nanti kita cari nilai PCR-nya. Nah, nilai PCR itu kita dapatkan dengan persamaan 2pi dibagi dengan omega. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai KCR dan PCR, untuk nilai parameter Kp, Ti, dan Td, itu nanti bisa langsung kita kalikan dengan eh, persamaan yang berikut ini, yang sudah ada pada tabel. Karena ketentuan atau standarnya sudah diberikan di sini, jadi tinggal kita, yang perlu kita cari itu cuma nilai KCR dan PCR-nya aja. Nah, nanti tergantung, misalnya kita pakai pengendalinya itu cuma P aja. Kalau misalnya kita pakai P aja, berarti kita pakainya ini aja. Jadi kita cuma perlu cari nilai Kp-nya aja. Jadi Kp itu kita dapatkan dengan cara mengalihkan 0,5 dengan KCR-nya. Kalau misalnya kita pakai nanti pengendali PI, berarti kita perlu parameter Kp sama Ti. Nah, kalau Kp itu tinggal kita kalikan dengan 0,45 KCR-nya. Kalau untuk TI, itu 1/1,2 dikali PCR. Kalau misalnya PID, berarti kita kalikan dengan angka-angka yang ada pada tabel ini. Nah, untuk mencari KCR, itu kita menggunakan yang namanya tadi kestabilan Red-Hurwitz. Ini tadi sudah dibahas di video yang sebelumnya. Ya, ini tidak perlu kita bahas lagi. Nah, jadi misalnya ada sebuah sistem seperti ini, kita buat dulu blok diagramnya itu dengan menambahkan blok untuk gain Kp-nya. Seperti ini. Ini kita coba langsung. Untuk latihan. Jadi untuk latihan bagaimana kita melakukan tuning PID dengan menggunakan metode Ziegler-Nichols yang kedua tadi yang kita gunakan itu adalah metode Ziegler-Nichols yang kedua. Nah, misalnya ada sebuah soal di sini ya. Suatu sistem dengan transfer function GS sebagai berikut, jadi yang ini, dengan penguat umpan balik atau gain umpan baliknya HS sama dengan 1. Jika sistem tersebut dibuat kontrol tertutup dan dilengkapi dengan pengendali PID, yang ditanya, tentukan nilai kritis KCR agar terjadi osilasi atau sistemnya itu marginal stable lah artinya tuh, agar terjadi osilator dan periode kritis PCR. Jadi periode kritis itu disebut dengan PCR. Kemudian yang kedua, itu tentukan nilai parameter Kp, Ti, dan Td untuk menghasilkan respon yang stabil. Langkah yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk melakukan tuning PID? Nah, yang pertama, tadi ya, jadi kita buat dulu blok diagram closed loop. Nah, di sini itu kita tambahkan gain Kp atau aksi proporsionalnya saja dulu. Karena untuk yang metode Ziegler-Nichols kedua, itu kita perlu menambahkan gain proporsional. Nah, di sini tinggal kita buat
transfer function yang diketahui, yaitu 1 per S dikali S ditambah 1, S ditambah 5. Ini dia nanti menghasilkan output yang kemudian kita feedback-kan. Di sini diketahui HS sama dengan 1 karena dia tidak ada blok untuk fungsi alihnya ya. Jadi kalau misalnya lurus seperti ini berarti hanya itu 1. Ini C, ini R. Nah, setelah kita buat seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya adalah kita sederhanakan blok ini, yaitu dengan cara mencari transfer function untuk sistem closed loop-nya. Jadi kita cari transfer function closed loop. Closed loop. Nah, caranya itu seperti yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana C per R sama dengan GS per 1 ditambah GS AS. Tapi untuk cara mudahnya, yang perlu kita tulis di sini berarti ini anggap fungsi alih itu kita simbolkan dengan GS. Nah, kita tulis dulu secara utuh yang bagian denominatornya. Jadi S ditambah 1, S ditambah 5. Nah, karena di sini ada KP, kalau kita mau menurunkan seperti ini agak panjang, jadi ini cara singkatnya, kita perlu tambahkan KP di bagian atas dan di bagian sampingnya ini. Nah, jadi persamaan ini atau blok diagram ini, kalau kita selesaikan dengan cara eh, seperti atau dengan cara menggunakan rumus ini, nanti hasil akhirnya itu pasti sama dengan persamaan ini. Jadi ini cara mudahnya atau cara gampangnya, itu kita tulis dulu secara utuh bagian denominatornya di bagian bawah, kemudian yang di bagian atas, itu tinggal kita kali, jadi KP dikali 1 jadi KP. Nah, yang di bagian ujung, itu tinggal kita tambahkan aja, jadi ditambah KP. Jadi untuk transfer function closed loop-nya itu jadinya seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita perlu cari yang namanya KCR dan PCR kecil c. PC. Nah, KCR itu adalah sebuah nilai gain, di mana nanti gainnya kalau misalnya kita inputkan ke sini, eh, output dari sistemnya itu akan menghasilkan osilasi yang konstan. Jadi osilasinya itu tidak membesar maupun tidak mengecil. Jadi yang biasanya kita sebut kemarin di pertemuan sebelumnya itu sebagai marginally stable atau stabil secara marginal. Jadi dia punya osilasi yang tetap. Nah, gimana caranya kita mencari nilai KCR dan PCR? Nah, yang pertama kita cari dulu nilai KCR-nya. Jadi nilai KCR itu kita dapatkan dengan lakukan analisa kestabilan Rutherford. Ya. Nah, kalau kita pakai kestabilan Rutherford dan diketahui ini persamaan fungsi alih closed loop-nya, berarti kita tulis dulu persamaan karakteristik atau PK. Itu kita lihat bagian denominatornya. Jadi S dikali S ditambah 1 dikali S tambah 5 KP sama dengan ini tambah KP sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita selesaikan atau kita kalikan ke dalam. Jadi S dikali S itu S kuadrat ditambah S dikali 1 itu S. Nah, ini dikali dengan
S ditambah 5 ditambah KP. Nah, ini tinggal kita kalikan lagi ke dalam, berarti S dikali S, S pangkat 3. S pangkat 2 dikali 5, berarti 5S kuadrat. Nah, yang ini S dikali S, jadi S kuadrat, ditambah S dikali 5. 5S ditambah KP sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. Jadi S pangkat 3 ditambah 6S kuadrat ditambah 5S ditambah KP sama dengan 0. Ya. Nah, ini kita sudah dapatkan persamaan karakteristiknya. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita susun railroad-nya. Sini. Railroad. Railroad itu kita dapatkan dari persamaan karakteristik. Karena di sini ordenya adalah orde 3. Berarti kita mulai dari S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. Nah, untuk dua baris yang pertama, itu kita dapatkan dari persamaan karakteristik. Nah, kita mulai dari S pangkat 3. Yang S pangkatnya ganjil, itu ada S pangkat 3, konstantanya 1. Kemudian ada S pangkat 1, itu 5. Nah, nggak ada lagi. Kemudian kita masuk ke yang baris kedua, yaitu S pangkat 2 atau yang pangkat genap. Koefisiennya itu 6. Yang ini, untuk yang S pangkat 0, koefisiennya KP. Oke, kemudian kita cari nilai yang di sini, B1. B1 sama dengan 6 dikali 5 dikurang 1 dikali KP, itu KP per 6 ya. Karena yang di atas B1 itu ada. Jadi ini kita bikin 30 dikurang KP per 6. Ini tinggal kita masukkan nilainya. Jadi 30 dikurang KP per 6. Nah, yang ini tidak perlu kita cari karena nilai yang di sininya adalah 0. Nah, kita lanjut ke C1. Di C1 sama dengan angka yang di atasnya itu adalah 30 dikurang KP per 6 dikali dengan KP dikurang dengan 6 dikali 0. 6 kali 0. Ya. Dibagi di atas C1 itu apa? Itu adalah 30 dikurang KP per 6. Nah, 6 dikali 0 itu kita coret aja nih. Karena 6 kali 0 itu kan 0. Jadi nggak kita lihat lagi. Nah, yang sekarang tersisa itu ada 30 dikurang KP per 6 dikali KP dibagi 30 dikurang KP dibagi 6. Nah, karena ini perkalian berarti ini bisa kita coret. Kita C1-nya itu adalah KP. KP. Ya. Nah, untuk kestabilan, kita kan mau sistemnya itu stabil. Jadi kita lihat di bagian yang ini, kolom pertama, itu tidak boleh adanya terjadi perubahan tanda. Karena yang baris pertama dan kedua itu udah positif, berarti otomatis yang baris selanjutnya itu harus positif juga, supaya sistemnya itu stabil, karena nggak ada terjadinya perubahan tanda. Nah, sekarang kita lihat yang di baris 1 terlebih dahulu, S pangkat 1.
Jadi kita lihat 30 dikurang KP per 6. Nah, kita maunya positif, berarti otomatis nilainya itu harus lebih besar dari 0. Nah, ini tinggal dikali aja ke samping. Jadi, 30 dikurang KP lebih besar dari 6 dikali 0 itu 0. Nah, ini tinggal kita pindahkan. Jadi, 30 tandanya lebih besar, KP-nya jadi positif. Nah, ini juga bisa kita bikin kayak gini jadinya. KP, jadi bacanya dari kanan. KP lebih kecil dari 30. Oke, sekarang untuk yang baris S pangkat 0, S pangkat 0, kita mau KP-nya juga positif, berarti otomatis harus lebih besar dari 0. Nah, untuk rentangnya kita udah dapat. Jadi, di sini tinggal kita bikin. Jadi, KP tandanya seperti ini. Nah, kita lihat dulu, KP harus lebih besar dari apa? Kita lihat mana KP harus lebih besar dari 0. Kemudian KP harus lebih kecil dari 30. Nah, batas yang atas ini, itulah yang disebut sebagai KCR. Jadi KCR-nya itu sama dengan 30. Jadi ketika kita memasukkan di simulasi nilai gen atau KP-nya itu 30, maka nanti sistemnya, jadi di sini dia akan menghasilkan, ini anggap aja osilasinya tetap ya, osilasi yang tetap seperti ini. Nah ini kalau untuk membuktikan bisa kalian coba simulasikan di MATLAB. Jadi KCR itu intinya batas atas yang ada di sini. Jadi kalau misalnya KP lebih kecil dari 25, berarti KCR-nya itu sama dengan 25. Oke, sekarang kita udah dapat nilai KCR. Ya, ini nilai KCR. Selanjutnya kita perlu cari nilai PCR. Nah, nilai PCR itu apa? Rumusnya ada tadi di slide. PCR itu 2pi dibagi dengan omega. Nah, kalau 2pi, pi-nya itu kan pasti 3,14. Nah, omeganya itu kita dapat dari mana? Jadi, untuk mencari omega, itu kita lihat baris yang ada nilai Kp yang dari persamaan karakteristik ya. Kalau ini kan ada Kp, tapi kan hasil perhitungan. Nah, yang kalau dari persamaan karakteristik, kita bisa lihat kalau yang di baris kedua yang ada nilai Kp-nya. Berarti kita ambil nilainya. Berarti itu kan 6. 6-nya itu S pangkat berapa? 6 itu adalah S pangkat 2. Berarti di sini 6S pangkat 2 ditambah KP. KP itu kan S pangkat 0, makanya kita bikin KP aja. Sama dengan 0. Oke, nilai KP yang di sini, itu kita masukkan nilai ACR yang ini. Jadi nilai KCR yang itu kita masukkan ke KP yang ini. Nah, jadinya apa? 6S kuadrat ditambah 30 sama dengan 0. Oke, sekarang 6S kuadrat sama dengan negatif 30. Jadi S kuadrat sama dengan negatif 30 dibagi 6. Jadi S kuadrat sama dengan negatif 5. Nah, jadi S itu kan sama dengan akar dari negatif 5. Akar negatif 5 kemarin gimana? Jadi plus minus akar 5 imajiner. Nah, ini boleh pakai I atau pakai J. Nah, yang dikatakan omega itu yang mana? Yang bagian ininya. Ini omega. Nah, di sini itu tinggal kita masukkan 2pi dibagi akar 5. Nah, ini tinggal kita cari. Hasilnya itu
PCR sama dengan 2,8. Ya, sekarang kita udah dapat nilai KCR dan PCR. Langkah selanjutnya, itu kita cari yang bagian B. Jadi kita hitung parameter KP, TI, dan TD-nya itu berapa, supaya responnya nanti jadi stabil. Nah, jadi yang B, KP, TI, sama TD-nya berapa. Nah, ini kan sudah ada rumusnya. Karena tadi di soal itu kita pakai pengendali PID, tapi kita pakai yang ini nih. Jadi KP sama dengan 0,6 dikali KCR. Nah, KCR tadi 30. Berarti 0,6 kali 30. Ini hasilnya 18. Nah, untuk TI itu 0,5 PCR. Berarti 0,5 dikali PCR-nya berapa tadi? 2,8. Itu hasilnya 1,4 TI. Nah, untuk TD sama dengan 0,125 PCR. Jadi 0,125 dikali 2,8. Hasil TD-nya itu sama dengan 0,35. Nah, ini dapatlah samaan atau parameter dari pengendali PID, yaitu KP, TI, dan TD. Oke, begitulah cara untuk mencari atau melakukan tuning parameter KP, TI, dan TD untuk pengendali PID.